Sri Lanka, contoh nyata negara korban sistem ribawi. Negeri ini sama daruratnya. Situasi perekonomian dunia saat ini dalam kondisi yang teramat parah dan dipenuhi oleh ketidakpastian. Semua itu tidak lepas dari berbagai faktor, mulai dari peperangan antara Rusia melawan Ukraina, lonjakan harga komoditas, krisis energi dan pangan, hingga tekanan inflasi sangat dalam. Bahkan baru-baru ini dunia dikejutkan dengan peristiwa bangkrutnya salah satu negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka. Pada Rabu 22 Juni 2022, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengungkapkan kalau Sri Lanka bangkrut. Akibat kondisinya yang bangkrut, kas negara untuk membeli bahan bakar, listrik, serta makanan tidak tersedia. Lebih lanjut lagi, secara total, Sri Lanka tercatat tidak dapat membayar kembali utang luar negerinya sebesar 51 miliar US dollar atau sekitar 766 triliun rupiah. Sebanyak sekitar 6,5 miliar US dollar, sekitar 97,6 triliun rupiah diantaranya terutang ke Cina. Gejolak politik dan realitas ekonomi Sri Lanka yang gagal bayar hutang tidak bisa dilepaskan dari praktek debt trap, jebakan hutang yang terjadi. Dan hal ini sangat berpotensi terjadi di dalam negeri tercinta ini jika melihat fakta-fakta kondisi ekonomi kekinian negeri ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan indikator Debt to Service Ratio. DSR alias rasio utang terhadap pendapatan merupakan satu istilah di dalam pengelolaan keuangan atau fiskal. Indikator ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan bayar utang suatu negara. Berdasarkan data yang dia peroleh dari website resmi Bank Dunia, DSR Indonesia tak begitu jauh berbeda dengan DSR Sri Lanka yang berada pada kisaran 39,3%. Padahal batas aman DSR adalah 25%. Untuk tahun ini aja, 2022, pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk membayar bunga pinjaman ribawi sebesar 405 triliun rupiah dan cicilan pokok jatuh tempo sebesar 443 triliun rupiah atau sekitar 40% dari APBN tahun ini. Itu artinya APBN akan dipakai untuk membayar bunga dan cicilan pokok sebesar 843 triliun rupiah. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, instrumen yang dipakai untuk membayar cicilan hutang dan bunganya dengan cara mengajukan hutang baru. Itulah kondisi dengan dikenal masyarakat luas, gali lubang, tutup jurang. Implikasi berikutnya akan jauh lebih berbahaya dan berdampak nyata bagi kehidupan real. Untuk menutupi hutang yang kian bengkak, biasanya akan diikuti dengan kebijakan naiknya berbagai tarif, besaran berbagai jenis pajak, dan dicabutnya berbagai subsidi rakyat yang jelas-jelas akan semakin menambah berat penderitaan rakyat, khususnya rakyat kecil. Bila hal seperti ini tidak disudahi dan terus-menerus dilakukan, maka bisa jadi kebangkrutan yang terjadi di Sri Lanka juga bisa terjadi di negeri ini. Tentu suatu yang tidak kita inginkan. Sungguh, kalau negara ini ingin selamat dari realitas kebangkrutan, maka sudah saatnya negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia ini harus menghentikan praktek utang ribawi yang dijalankan selama ini. Karena bukan hanya mengundang dosa besar, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhnya keberkahan, tetapi juga berefek pada hilangnya kedaulatan dan tersanderanya negara oleh negara atau korporasi kreditor. Apalagi jika ternyata utang tersebut dikorupsi dan dikelola secara tidak efisien, bertambah besarlah kemudorotan yang diderita bangsa ini. Wajarlah jika Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang punya utang, ia akan bingung di malam hari dan akan hina di siang hari.